Oke, baik. Hari ini kita sudah bersama dengan Om Budi Osing. Nah, beliau ini adalah salah satu penulis senior di Kabupaten Banyuwangi yang tentu karya-karyanya sudah luar biasa. Karya-karyanya sudah diakui oleh masyarakat Banyuwangi bahkan di luar Kabupaten Banyuwangi. Dan Om Budi Osing ini seringkali mengangkat tema terkait dengan sejarah Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini tentu menarik untuk kita kulik karena tepat atau bertepatan dengan hari ini adalah Hari Pahlawan ya, 10 November 2022. Nah, tentu kita akan membahas lebih lanjut nanti terkait dengan pahlawan itu seperti apa, kemudian juga adakah mungkin sosok yang pas atau barangkali yang pantas disebut pahlawan di Banyuwangi dan cerita terkait dengan kepahlawanan di Banyuwangi. Oke, saya Rizky, masih di Inilah Narsum. Om Budi, salam kenal Om. Mungkin ini sudah pertemuan kita yang ke beberapa kali Om ya, Ya, terkait dengan kita sering diskusi soal jurnalistik, kemudian juga sering diskusi tentang kepenulisan, bahkan secara di Banyuwangi ini kita sering bertemu, sering diskusi. Nah, Om Budi sendiri kan pernah sempat menulis sebuah buku Om ya, terkait dengan gandrung, kemudian juga politik santet dan lain sebagainya. Hari ini kita tidak membahas soal itu Om, tetapi soal pahlawan di Banyuwangi. Nah, menurut Om Budi sendiri, pahlawan itu yang seperti apa sih Om? iya. Gini ya, dalam pandangan saya ini ya, pandangan saya. Rasa-rasanya nama pahlawan itu baru kita sebut ketika menjelang hari pahlawan seperti ini. Ya, insidentil lah. Ya. Padahal pahlawan itu ya sudah memberikan warna pada kehidupan kita sehingga kita bisa makmur seperti ini, jasa pahlawan. Tuh. Dan menurut saya tidak banyak milenial yang mengerti dan paham betul apa itu arti pahlawan. Karena begitu mereka sebut pahlawan, dalam benak mereka mesti yang mati perang dan sebagainya. Yang ikut inilah. Yang ikut bela negara. Tapi sejatinya arti pahlawan itu kan orang yang paling berjasa untuk kehidupan banyak orang. Ya. Kita tahu beberapa waktu terakhir muncul istilah pahlawan devisa. Ya. PMI Om ya, atau pahlawan devisa itu Banyuwangi tempatnya Mas. Mereka memang berangkat kerja ke luar negeri hanya untuk mencari duit untuk dirinya sendiri. Tapi tanpa mereka sadar, mereka lah sudah mengumpulkan devisa untuk negara gitu. Maka layak disebut pahlawan. Satu, tersentuh mereka? Belum banyak. Mereka mau berangkat ya utang-utang dewe dan sebagainya. Ya. Satu ya pahlawan. Kemudian ada lagi, saya memberanikan diri bahwa di kalangan seni budaya juga nggak sedikit muncul pahlawan. Ya. Contohnya apa? Para pelaku gandrung terop. Bayangkan, gandrung Banyuwangi mulai ada diperkirakan mulai tahun 1700-an. Sampai sekarang, seni gandrung terop itu masih hidup. Siapa yang menjaga itu? Siapa yang melanggengkan itu? Ya mereka, para pelaku gandrung terop. Sampean tahu nasibnya para pelaku gandrung terop, nangis sampean Mas. Ada yang bertahan hidup dengan jual kue pagi. Sampai segitunya? Iya, ada dalam buku saya. Ada salah satu gandrung terkenal yang hidupnya akhirnya jadi buruh cuci di lingkungannya. Saya tidak menyalahkan mereka, tidak menyalahkan siapapun. Mereka pahlawan bagi saya. Karena tanpa mereka yang menjaga, kira-kira apa hari ini kita masih bisa membanggakan gandrung? Ya. Belum banyak orang yang menyentuh ke sana. Jadi bagi saya momentum ini yang harus jadi momentum gitu ya. Memperkenalkan sama milenial khususnya sama pegiat medsos bahwa yang disebut pahlawan itu bukan hanya mereka yang berperang gitu. Mereka yang berjasa. Jujur, Banyuwangi hari ini moncer ke seluruh dunia. Yang dikenal bukan santetnya, Mas. Yang dikenal bukan tambang emas tumpang pitunya, Mas. Apa? Seni budayanya. Gandrung hari ini baru kemarin ya main di London. Ya, artinya kan Banyuwangi dikenal gandrungnya. Tapi apakah kita sudah berterima kasih sama mereka yang menjaga gandrung itu? Apakah pemerintah sudah banyak turun tangan pada mereka? Almarhum Gandrung Kusniyah loh untuk ngontrak rumah aja. Soro.
Kan banyak yang tahu kan. Ya, Artinya sempat begini, mendengar itu. kita tidak ingin menyalahkan siapapun, ya. Mereka juga pahlawan gitu loh. Terus gimana ke depannya gitu? Ya momentum ini, ayo kita berpikir bareng. Pahlawan itu layaknya dijadikan apa? Ya minimal kalau menurut saya ya, yang namanya pahlawan punya keunggulan daripada kita. Ya biar caranya kalau mereka sakit nggak sampai sambat lah gitu aja. Ya. Sederhana gitu kok. Diperhatikan lah. Iya, bahasanya gitu paling sederhana. Biar caranya mereka nggak sampai kelaparan. Kusnia itu tak datangi ke rumahnya almarhum itu sambat. Untuk makan sehari-hari aja sulit. Saya tidak nyalakan siapapun, sekali lagi enggak. Ya, artinya terus gimana? Apa kita diem gitu? Enggak boleh ya. Enggak boleh. Itu pahlawan bagi saya. Kemudian ada pengalaman terkait pahlawan ini. Saya pernah bikin gurit, namanya puisi Banyuwangi itu gurit. Saya pernah bikin puisi yang membuat salah satu budayaan Banyuwangi ini akhirnya bukan tersinggung. Dia emosional. Gara-gara puisi saya. Puisi saya itu judulnya, puisi saya ngungkap tentang Kapten Ilyas. Ya. Siap Mas. Jadi, makasih Mas ya. Puisi saya itu ngungkap tentang Kapten Ilyas. Saya hanya minta dalam puisi saya itu, saya minta maaf sama Kapten Ilyas. Saya bilang begini, kalau bahasa imajinasinya ya. Kapten Ilyas itu loh sudah bertaruh nyawa ngedangi Mimi Selondo gitu loh. Mau sampai dari tengerane dalan tok. Di samping masjid itu ke barat itu. Ya. Ya ikut tok gak ono meneh tengerane. Padahal mereka loh agresi militer kedua baca. Yang ditaruh paling depan siapa yang jaga pelabuhan bom ini? Pasukan 0032, salah satunya Kapten Ilyas. Kalau yang referensi yang saya terima. Pernah nggak kita ngasih penghargaan sama mereka? Hanya dibuat nama jalan. Di situ kemudian refleks melalui puisi Osing saya, judulnya Seburane Kapten gitu. Kemudian dibaca Pak Asnan, almarhum. Beliau sampai emosi ke siapapun. Kenapa Pak emosi? Saya mulai muda di sini, insya Allah mati di sini. Kok Budi yang minta maaf yang bukan sing duduk uang kota dan sebagainya. Nah, itu momentum itu ayo kita benahi di sini gitu loh. Ya semua tanggung jawab enggak. Saya enggak nyalakan satu sisi pemerintah harus gini enggak. Masyarakat, Mas. Toh Banyuwangi maju seperti ini, ya. Banyuwangi maju seperti ini, itu andilnya andil pahlawan. Paham ya? Perekonomian. Bagaimana mereka pahlawan-pahlawan devisa kok akhirnya bisa membuat makmur di sekitarnya. Bangun rumah, bisa bikin usaha, kan itu pahlawan juga. Iya kan? Pernah nggak kita terima kasih sama mereka? Iya, betul. Kalau saya ditanya cara terima kasihnya gimana? Ya di kader, yang lain-lain yang pengen berangkat di kanal pelatihan dan sebagainya supaya harganya lebih tinggi ketika dikirim. Sederhana kan begitu. Menurut saya kan gitu ya. Itu. Kemudian untuk kebudayaan. Mas nggak sedikit Mas seniman yang sakit itu akhirnya harus seniman sendiri yang urunan, kadang tetonggone sing gotong Mas. Iya. Seringkali seperti itu. Itu kan fakta. Ya. Sekali lagi saya anti pemerintah, enggak, tapi bukan benci sama pemerintah. Dan saya enggak ingin menyalahkan pemerintah. Siapa yang salah? Ya masyarakat lah, wes adil kan gitu. Adil ya. Nah, jadi sudut pandang saya seperti itu. Pas momentum Hari Pahlawan ini, ayo kita benahi bagaimana cara kita berterima kasih pada pahlawan, sehingga jasa mereka kita kenang. Enggak mengenang jasa supaya bisa memunculkan apa ya? Memunculkan semangat bagi generasi muda untuk mengikuti jejak mereka. Bermanfaatlah untuk Banyuwangi kan begitu. Ya, laras saya kan enggak. Terus pokoknya iso medsosan, WA-an dan sebagainya, pahlawan les engko ae wis gitu loh kan eman lah. Iya. Betul. Gitu. Saya kira seperti itu. Karena pahlawan sendiri ini kan apa ya? Sebagai orang yang kemudian memang berjuang di awal, kita sebagai generasi muda untuk meneruskan kan begitu. Nah, tadi sempat menyinggung terkait dengan perhatian gitu Om ya. Artinya entah dari pemerintah atau dari pihak lain, itu apakah juga sudah ada perhatian terkait dengan pahlawan yang Om Budi sebutkan tadi, entah itu dari pahlawan devisa, kemudian juga di seni budaya atau yang lain sebagainya. Tadi seperti yang Om Budi sampaikan, Kapten Ilyas hanya sebagai jalan saja. Nah, dari sudut pandang Om Budi sendiri, seharusnya seperti apa Om? Apakah dibuatkan tugu kah atau mungkin dibuatkan buku sejarahnya khusus Kapten Ilyas atau keluarganya diberikan pelatihan untuk ekonomi dan sebagainya atau seperti apa nih Om? Mungkin arahnya memang harus ke sana Mas gitu loh. Sekarang contoh gini ya.
Tanya anak-anak SMA atau yang kuliahan lah. Ya. Ketika jalan di utara masjid, jalan Kapten Ilyas. Tanya sama mereka kalau ngerti Kapten Ilyas itu siapa. Artinya kan sudah missing kan. Ya, padahal itu orang Banyuwangi. Bayangan saya aja. Ketika nukono ya ojo dadekno foto booth tok iku. Itu kan foto booth tempat foto-fotoan ya. Mbok nukono didekno pisan ya setengah didan ya. Tulisi Kapten Ilyas. Ketika mereka datang siapa ini? Ini Kapten Ilyas Pahlawan Banyuwangi, bisa dijelaskan. Akhirnya mereka ngerti. Nah selama ini enggak. Paham ya? Contohnya gitu. Piro saya buat itu gitu. Apa? Ada sejarah yang terputus antara dulu para pelaku kemudian penerus ini dengan anak-anak muda. Saya enggak nyalakan anak-anak milenial karena mereka enggak tahu. Ya, mereka enggak tahu. Contohnya apa? Sederhana tentang seni budaya. Nggak ngerti lek gandrung iku uripe kedongsung-dongsung, Mas. Mereka taunya sekarang nari gandrung sewu bangga di foto mbek fotografer, ratusan fotografer. Nggak ngerti sejarahnya gandrung mereka. Gitu loh, contohnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Kenapa? Ya karena nggak ada yang mau cerita. Kenapa nggak ada yang mau cerita? Karena nggak banyak yang tahu. Kenapa nggak banyak yang tahu? Ya sekali lagi, ya ini baru nyalakan anak-anak muda. Ya anak-anak yang punya potensi itu nggak mau bergerak. Contohnya hari ini saya hormat sekali sama teman-teman medsos ini. Mau mendokumentasi seperti ini. Ya ini saya maksud. Sing bisa nulis sejarah saisone. Ya, saisone. Gitu ya. Dan apa yang saya lakukan sebetulnya, mohon maaf saya nggak golek lem. Bahkan saya dimusuhi banyak orang. Tapi alhamdulillah ketika sudah terbit buku saya biasanya digoleki wong gitu. Karena apa? Termasuk budayawan nyari buku saya. Kenapa? Karena nggak ada yang mau nulis. Cerita no, bagaimana sejarah Barong ternyata lahir dari Perliman, namanya Dandang Wiring. Gak ono cerita itu. Gak ono. Bagaimana bom itu dulu Pak Samsul kenapa marah dikarciskan? Saya ditanya, apa bom itu lagi ditutup? Kok masyarakat ngamuk? Pak, bom itu nggak sekedar pelabuhan bagi masyarakat Banyuwangi. Itu sejarah. Bom itu ada ikatan kultur dengan masyarakat. Sampai tanya ke masyarakat pelosok pinggiran-pinggiran. Mereka merasa belum afdol berlebaran ketika belum ngelancar nang bom. Lek ditakoni, lebaran nang dilek nang bom tuku nyen. Kultur loh, ketika bom dibatasi masyarakat, aksesnya masyarakat dibatasi, kan berarti mendistorsi kultur itu sendiri. Yeah. Ya kita enggak nyalakan bom milik Pelindo, tapi bagaimana goodwill-nya pemerintah kerjasama bahwa ini menjadi bagian dari sejarah Banyuwangi gitu loh maksud saya. Tidak semata-mata profit gitu ya. Nah, itu kenapa kok belum terungkap? Ya karena nggak ada yang nulis, Mas. Paham ya? Juga apalagi ngomong sejarah tentang Kapten Ilyas, siapa itu Letkol Istiqlal, kemudian lebih dalam lagi siapa itu Sayu Wiwit, jarang. Yang tahu siapa? Ya harapannya peneliti. Saya bilang peneliti itu kan hanya untuk bikin tesis tok. Habis neliti dari tesis, wis gelar doktornya diterima, mari dipendem. Masyarakat yang jadi objek mana? Nggak ngerti apa-apa kok tetap sampai hari ini. Makanya saya sering kritis sama peneliti ya. Mas, mbok tinggal nonton gini hasil karya sampean sehingga bisa dibaca masyarakat dengan bahasa yang lebih populer. Bahasa penelitian kan nggak bisa dibaca. Terlalu ilmiah. Gitu. Saya bilang apa? Dan masyarakat ngerti hasil penelitian sampean. Selama ini Banyuwangi sudah melahirkan berapa profesor? Yeah. Kan bukan orang Banyuwangi. Dan Banyuwangi, ya tetap asik dengan dirinya sendiri, gak ngerti apa-apa gitu loh. Barong Kemiren. Barong itu lahirin Perliman, namanya Dandang Wiring. Yeah. Sama tanya sudah sama budayawan, nggak banyak yang dengar. Terus itu masjid ke barat, ada foto booth namanya Loh Kanti, Loh Kanten ya. Loh Kantian, sehingga disebut Loh Kanten. Sopo itu? Nggak ada yang tahu. Saya belum nulis, tapi saya sudah mulai mengumpulkan data. Dia adalah istri dari salah satu Laskar Mengwi yang bantu perang Puputan Bayu, nunggu di situ sampai beliau meninggal. Loh ini kan merinding saya. Ini kan sejarah. Gak terungkap. Demikian juga kasusnya dengan yang lain-lain pahlawan, karena nggak ada yang nyinggung, Mas. Sehingga missing link ini yang membuat anak-anak muda itu ya asik dengan dirinya sendiri. K-pop, iki. Padahal sejarah itu begitu ya. Saya mohon maaf kalau ekstrim pandangan saya, karena Banyuwangi ini jujur ya. Saya pernah secara guyonan ngomong begini. Banyuwangi ini kaya luar biasa. Gak usah bongkar emas, Mas. Ngrumat seni budayanya iso urip. Dan banyak yang setuju ternyata.
Ya, kemarin coba dampak dari seni budaya Banyuwangi yang luar biasa apa? Gandrung Sewu, sampai tanya ke hotel, habis. Kan dampak itu. Seni budaya kan itu. Ya. Nah, Banyuwangi ngerumat iku tok dengan mengandalkan kreativitasnya anak muda, luar biasa. Multiplayer effect ya. Kenapa nggak digawe sekarang lagi musim jaranan? Tarian jaranan 1000 wong sekaligus ngono, apa nggak mendelik dunia? Ya. Loh, itu ide kan? Ya, betul. Ya, dari kreatifnya anak muda. Jadi mohon maaf ya kalau sama adik-adik saya, anak-anak saya, teman-teman saya. Ayo lari ojo asik dengan dirinya sendiri loh. Kalian boleh mepet ke kebijakan pemerintah. Seremonial, gunting pita aja dimuat. Tapi objektif yang lain-lain ya harus kamu angkat. Supaya apa? Supaya nyambung ceritanya seperti ini tadi itu. Ya. Dan itu kelemahan saya. Jadi saya berharap melalui momentum Hari Pahlawan ini, ayo kita mengingatkan diri sendiri. Banyuwangi bisa sampai seperti ini, siapa pahlawannya? Ya. Itu aja. Contohnya sederhana. Siapa Butino? Anas pahlawan bagi saya. Loh, Anas gak pinter ngemas, gak dikenal kok Banyuwangi hari ini. Sederhana kan? Ya ayo kita hormati karya mereka. Dengan menjaga, meneruskan begitu. Siapa mana Bupati semuanya berjasa. Samsul Hadi. Wah, gak harakiri ya mungkin tentang bandara itu. Nggak mungkin hari ini kita banggakan bandara. Contohnya begitu loh, terlepas Samsul itu siapa. Nah itu pahlawan loh Mas. Artinya ini juga salah satu latar belakang dari Om Budi sendiri nulis buku ataupun juga karya jurnalistik yang fokus terhadap sejarah ataupun juga budaya Om ya. Karena di Banyuwangi sendiri masih sangat minim sosok ataupun juga jurnalis atau penulis yang fokus untuk di kebudayaan gitu ya Om ya. Betul. Saya tertarik nulis itu yang mengandung unsur sejarah. Selain asik, ya kita bisa browsing, bisa tanya-tanya ke orang sepuh, kemudian kita rangkai menjadi buku. Sebenarnya pengalaman itu membuat saya punya pengalaman batin yang luar biasa, mendalam. Sederhana gini loh. Setiap kali ada penelitian dari berbagai perguruan tinggi yang datang ke Banyuwangi, yang ditanyakan bukan tokohnya dulu, Mas. Apa itu? Literaturnya. Dasarnya ini Om ya. Literatur kan tertulis. Ya. Ini ada literaturnya enggak? Belas. Enggak hanya folklore Om. Ya? Karena jejak itu harus ditulis kan. Ya. Ketika mereka datang ditanya literaturnya ada enggak ada. Di situ makanya saya ayo nulis apapun. Satu. Jadi ketika mereka buta kemudian mereka ngerambiang. Ya, maka jangan disalahkan para peneliti itu ketika mereka persepsinya tidak salah dengan menyimpang dari apa yang terjadi. Iya. Sungguhnya karena nggak ada. Saya pernah ditanya, kenapa Bud seperti itu Banyuwangi? Ya sejarah buat seperti itu. Kita itu dulu memang nggak ada budaya nulis, ya. Iya. Nggak ada budaya nulis. Kenapa? Maneng nulis kok bro. Wong kita itu harus bertahan dengan kelompok-kelompok kita sendiri-sendiri ketika terjadi genosid di Bayu. Masalah kelompok kecil-kecil kan. Ya, mereka resisten dengan kelompoknya sendiri. Ya. Wis sing penting jaga awake dhewe gitu. Sehingga nggak ada tradisi menulis. Padahal teori penulisan sejarah internasional dasarnya apa? Literatur, artefak, ya prasasti itu baru diakui sejarah kan. Nah di Banyuwangi nggak ada. Tapi apakah catatan sejarah Banyuwangi hilang? Enggak. Satu lagi kagum saya sama Banyuwangi. Banyuwangi menitipkan catatan sejarah itu pada karya seni Mas. Sampai catat itu Mas. Banyuwangi menitipkan catatan sejarah itu pada karya seni. Contohnya gimana? Contoh sederhana. Batik. Apa jadi sampean pikir batik kusuk gawe motif ini? Ada sejarahnya di situ. Sampai tanya orang batik. Kebetulan kita juga mulai menyiapkan untuk mulai garap buku batik. Ya. Satu, saya kapan hari diskusi di Dinas Pariwisata Pelinggian juga mulai penasaran orang-orang. Ada batik yang dilarang motifnya korban politik. Batik apa itu, motifnya namanya Gondoleleran. Terlepas apakah itu motif itu dilarang atau tidak, bagi kita ada sejarah yang dititipkan di situ yang harus kita baca, harus kita urai. Batik karya seni kok. Lebih ekstrim lagi, genjer-genjer. Apa salah genjer-genjer? Terjemahan lah. Terjemahan loh. Apa sih salahnya genjer-genjer? Paham ya? Nah, itu kan sejarah yang dititipkan ke karya seni, ya. Belum lagi yang lain-lain. Ya memang kita ini dalam tanda kutip korban memang, korban penjajahan memang kita semua.
Mungkin karena itu Banyuwangi titip sejarah ini nggak ada tulisan, Mas. Iya. Karena nggak ada tradisi nulis. Tapi apa? Ya melalui karya seni. Iya. Contohnya ya, dalam sebuah kuntulan saya masih ingat, saya suka kalau pas ada kuntulan ya, nyanyi lagu kuno. Ya. Kalau nggak salah lagunya gini. Udah nawu wulan sawalojo lalil, meledose Gunung Agung Pulau Bali. Itu catatan sejarah, Mas. Tahun 1963. Dititipkan pada karya seni. Itu hebatnya orang Banyuwangi. Maka saya bilang, tinggal anak muda ini mau kemana? Hah? Kalian berkarya tentang itu saja, membongkar-bongkar itu saja, nggak usah bongkar emas, Mas. Buku sampai mahal nanti. Betul. Itulah sebabnya anak-anak sekarang kenapa kok buta terhadap sejarah. Satu, sejarah Banyuwangi tidak dicatat secara tertulis, tapi dititipkan oleh karya seni, maka itu simbolik. Ya, contoh tadi balik nang batik ya, Gajah Uling. Ya, ono kangkung stingkes punya arti sendiri-sendiri. Ya, paras gempal. Saya sudah komunikasi. Banyak. Yang paling ekstrim tadi itu. Kabarnya dulu motif batik gundo leleran itu, gundo itu kan tanaman sayuran sawah ya. Kenapa kok ono jenenge gundo latar dan kenapa tanaman latar dan sebagainya? Itu politisasi lah, bisa kita ngebahas itu. Kabarnya motif itu dulu terakhir digunakan untuk seragam salah satu organisasi underbow partai terlarang. Sehingga ketika zaman berbalik Orde Baru, motif itu pun tenggelam, tidak boleh, tidak berani. Satu lagi karya seni Banyuwangi jadi korban politik. Itu termasuk genjer-genjer, dosanya apa? Genjer-genjer loh, saya pernah nanya ke Jakarta. Salahnya genjer-genjer itu apa sih, Pak? Loh, Pak Budi kok tanya gitu? Apa alasannya? Loh, alasannya sampai anak cucunya sendiri nggak ngerti apa-apa loh diklaim. Salahnya apa? Pas cucunya loh, ojo meneng terlibat dengan ideologinya. Singkatannya PKI apa nggak ngerti loh deh. Tapi kan mereka sudah dicap. Ini dosa yang harus dihentikan, Mas. Nah, itu ya. Tapi di sisi lain saya bilang itu sejarah, catatan sejarah yang dititipkan melalui karya seni. Bahasa saya seperti itu. Dan ini tugas-tugas sampean bongkar, Mas. Ya, saya pernah diskusi di Kebaman. Kebaman itu sebagai titik keramaian. Ketika Ulu Pangpang di sana, Kebaman ini pusatnya. Makanya banyak ditemukan banyak peninggalan. Ya. Pernah diskusi gitu kan? Ya. Iku bongkaran, ayo jangan ngelokro saja sambil main, sambil medsosan, mulai menulis. Karena apa? Sampean ini ada pada titik rawan di mana anak sampean besok kalau tidak sampean cerita hari ini, maka anak sampean sudah buta sejarah. Mereka nggak ngerti lek Banyuwangi piye, Mas. Ya. Nah, dalam momentum Hari Pahlawan ini, ayolah kita nggak usah nyalahkan siapapun. Ayo kita benahi Banyuwangi bisa lebih maju, bisa. Seni budaya pahlawannya siapa? Ya, ekonomi sampai menggeliat begini pahlawannya siapa? Terus pahlawan-pahlawan perang itu ya yuk ditengeri sing apik lah. Ya. Ditengeri sing apik lah gitu loh. Ya. Enggak saya ingat itu. Kalau boleh tahu tadi kan sudah panjang lebar Om soal pahlawan namanya Kapten Ilyas, kemudian juga perjuangan di Teluk Pangpang, kemudian juga di Rawabayu dan sebagainya. Kalau boleh tahu barangkali ada catatan dari Om Budi sendiri, pahlawan di Banyuwangi ini ada berapa sih Om? Yang tercatat atau belum tercatat begitu? Kira-kira lah. Atau mungkin sudah ada data? Kalau data sih sudah ada, tinggal nyari. Ya. Apa namanya? Puluhan organisasinya para veteran itu ya. LVRI itu. Itu sudah pernah ngajukan dengan DKB dan sebagainya, sudah pernah ngajukan 4 nama sosok pahlawan, tapi sampai sekarang kan belum direspon oleh pusat, belum di ACC gitu. Ya, kita diskusi sama itu. Saya juga sempat nanya-nanya secara pribadi, apa sih kok angel mengajukan nama pahlawan gitu. Maksudnya pengakuan nasional gitu. Yeah. Alasannya sederhana. Yang ditanya literaturnya. Nggak ada cerita tentang itu. Dasarnya pengakuan nasional itu kan harus ada jejaknya. Sekali lagi kalau saya nangkep itu, ya berarti yang salah ya kita dong nggak mau nulis. Itu ya satu. Di luar itu, siapa pahlawan Banyuwangi? Loh banyak. Jejaknya itu bisa kita lihat, Mas. Di daerah saya, di daerah Pakem situ ya, ada namanya Daeng Ruyung. Sopo itu Daeng Ruyung? Di Kampung Mandar ini makamnya di pojokan ada tokoh itu siapa itu? Jadi kalau ditanya pahlawan Banyuwangi, ya banyak.
Ratusan belum gitu. belum terdeteksi semua dan belum diajukan semua. Karena apa? Kita masih sibuk, ya, kita masih sibuk memunculkan jati diri ulang. Jadi lek takon pahlawan so, sing jelas ya, sing ketok moto ya. Ya golongannya pasukan 0032 itu yang monumennya dibom itu ya jelas pahlawan semua mereka. Iya. Itu yang jelas terdeteksi meskipun belum ada sesuatu bagi mereka. Terus pahlawan-pahlawan budaya yang menjaga-jaga itu Ya. pahlawan loh. Jadi dalam kacamata sekarang pahlawan itu jangan hanya diartikan mereka yang perang. Kebudayaan juga anu. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih karena pas momentum Gandrung Sewu kemarin ternyata ada inisiatif untuk memberi penghargaan pada 10 orang penari gandrung senior. Ya. Saya sebagai masyarakat menyatakan terima kasih, mereka memang layak diperhatikan. Ya. Saya berharap tradisi itu akan terus dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga semua elemen. Semua elemen. Karena pemerintah sendiri kan nggak nutut lah. Ngomong anggaran juga terbatas, ngomong iki terbatas, kupingnya juga terbatas ya. Dan sebagainya. Terus apa? Ya kita yang harus aktif. Kita harus. Terus gimana cara aktif? Ya insting kita sebagai sebagai bagian dari masyarakat harus jalan. Contoh sederhana apa? Saya pernah merinding ya. Ketika pandemi baru melanda, banyak seniman yang menjual alat-alat musiknya. Sampai orang yang sambat, toko-toko mrene Mas, nggawa kendangnya papat kok ngenteni duit. Kalau saya nangis itu Mas. Hidupnya dari kendang itu, kendangnya didol. Loh, kejadian loh ini fakta loh. Kalau enggak tak tunjukkan orangnya. Nah maksudnya, ya ayo kita respon. Ya. Jadi saya enggak setuju kalau nyalakan pemerintah. Ya kita tanggap. Anda pegiat medsos, ada hal seperti itu, ayo diungkap, barangkali yang lain bisa nolong. Begitu loh maksudnya sederhananya. Ya, pemerintah tahu kemudian ikut turun tangan. Saya kira alurnya begitu, Mas. Nggak harus ini, lembaga ini, enggak. Sama kok, mereka sibuk kok. Ya di sini ya ada namanya Dewan Harian 45 atau pengurus DHC ya. Dewan Harian Cabang 45 itu. Yang dulu sempat memunculkan 4 nama itu. Mereka juga para veteran, mereka juga bisa disebut pahlawan kok. Ya. Tapi mereka kan skupnya lain-lain, beda. Nah sampean sekarang di konteks sosial, apa yang bisa sampean lihat? Siapa yang layak dimunculkan sebagai pahlawan? Ya mereka yang berjasa untuk banyak orang, sederhana begitu dok. Ya kan? Dan penghargaan itu mohon maaf, ojo sampai diasumsikan setiap penghargaan itu mesti duit loh. Ya. Jangan diasumsikan penghargaan, kudu ono duit. Jangan. Kita datang ke tempat mereka, kita bilang ucapan terima kasih. Itu juga malah sudah pengakuan, Mas. Ya. Sederhananya begini. Kemarin Gandrung itu sing dipeluk itu ya, ketika dikasih penghargaan, dudu amplope, Mas. Amplope sampai deleng ngawur sampai tak besar-besar apa? Piagame karena ada foto dia. Artinya kan pengakuan yang dibutuhkan. Yeah. Saya sudah datang ke rumahnya salah seorang. Di piagam suruh, kok waduh dengan bangga mereka nempel no. Pengakuan kan. Jadi jangan diasumsikan kalau kita memberi penghargaan sama seseorang, apalagi sama itu mesti dikaitkan dengan duit. Ya mestilah layaknya. Tapi pengakuan itu yang penting. Dan pengakuan itu siapa? Nggak harus pemerintah tok. Maka saya bilang begini, saya punya ide, kayak konco-konco medsos ini bisa bergerak, memberikan penghargaan sama tokoh masyarakat. Betapa sulapnya saya. Kan nggak harus nunggu pemerintah. Pegiat medsos Banyuwangi memberi penghargaan sama tokoh ini yang sudah begini diurai kasih. Piro sih suwene nyetak apa jenenge piagam dipublikasikan atas dasar penilaian sampean. Contohnya seperti. Nah itu sudah berperan sampean pada Hari Pahlawan ini. Saya kira gitu. Kalau kita bicara soal pahlawan kan tidak jauh beda dengan pejuang kan Om ya. Terus juga sejarah kan begitu. Seringkali kalau saya melihat Om, buku-buku sejarah, kemudian kurikulum-kurikulum di sekolah, rata-rata kan bahkan hampir minim sekali literatur yang membahas soal Banyuwangi atau Blambangan kan itu. Itu juga mungkin salah satu dari
apa ya namanya, salah satu dari kendala dari anak muda di Banyuwangi atau generasi muda di Banyuwangi, khususnya anak-anak SD, SMP, SMA, yang terkadang juga akhirnya mereka nggak tahu soal Banyuwangi ini seperti apa, sehingga nama-nama pahlawannya pun juga mereka bingung. Jane sopot lagi pahlawan, ya kan seperti itu. Ada banyak misalkan kayak Wong Agung Wilis, kemudian juga Sayu Wiwit dan lain sebagainya. Itu kan eh, yang sering kali muncul begitu Om ya, yang di masa lalu, di masa kerajaan. Tetapi kemudian hal-hal yang sekiranya masuk di kurikulum itu yang juga jarang ada. Nah itu menurut Om Budi sendiri kenapa sih itu? Atau nggak ada dasarnya mungkin atau apa? Padahal kan kalau dari informasi yang saya terima gitu Om ya, kan banyak dari lontar, kemudian juga babat apa, buku babat ini dan lain sebagainya itu kan ada. Bahkan juga di Belanda kan literatur itu kan juga ada di bahasa Belanda. Nah itu seperti apa sih? Itu saya pikir paling dasar penyebabnya karena itu nggak ditulis, Mas. Ya, tadi sudah tak ungkap, kebetulan di kalangan masyarakat kita itu nggak ada tradisi menulis. Tadi kan sudah tak ungkap. Ya. Mereka tetap menitipkan sejarah untuk anak cucunya melalui karya seni. Jadi nggak ada tradisi nulis. Ya. Padahal teori penulisan sejarah di dunia ini selalu mengacu pada benda. Harus ada artefak, kemudian prasasti, ada catatan, ada lontar dan sebagainya. Ya. Di Banyuwangi banyak yang dititipkan melalui karya seni. Makanya tadi harus bisa mengungkap itu. Itu sebuah catatan sejarah dititipkan melalui karya seni, itu sifatnya kan simbolik, nggak terang-terangan. Kan butuh terjemahan lagi. Yeah. Dan itu untuk bisa diterjemahkan jadi tulis, untuk diterjemahkan supaya bisa dibaca, kan butuh ditulis. Sekali lagi saya ngomong, karena apa? Karena nggak ada tradisi menulis, miskin yang nulis itu, nggak ada. Sampai cek ke dinas perpustakaan. Saya dikabari dari orang dinas perpustakaan, sampai beliau akan segera bikin program bagaimana perpustakaan itu konten lokal bisa lebih banyak. Maka beliau mengundang penulis. Siapapun yang bisa menulis bukunya akan dibeli. Karena apa? Karena kering. Ya. Kenapa kering? Tadi itu tradisi menulis tidak ada. Tadi sudah saya singgung. Saya tidak nyalakan anak-anak milenial. Nggak nyalakan. Karena mereka buta. Nggak harus ngandani. Nggak harus cerita. Nah. Ya. Itu tadi kan sederhana saya. Kamu jalan dari Masjid Lampu Merah ke barat. Ketok jalan Kapten Ilyas. Gak ngerti sopo kok itu. Nah ketika anak tetenger yang lebih dari itu misalkan. Kalau patungin. Sopo ini kan nyeplos takon baru dijelaskan. Ya, nggak ada yang menghambat itu gitu loh. Paham ya? Jadi ada missing link. Siji. Nomor loro. Sudah nggak ada yang cerita. Sudah nggak ada budaya nulis. Sementara gelontoran budaya global begitu kuatnya menerpa anak-anak muda. Yeah. Sing K-pop, sing ini untung nggak mlebu meneh Halloween dan sebagainya. Itu tenggelam, kita sejarah hilang. Kalau saya ditanya, terus harusnya gimana? Ya kita ini mau peduli enggak? Kalau nggak peduli, besok pas nangan sampean lo, ono wong ngomong usingnya besok kan heran. Ya, ini makanya saya tadi bilang ya, mohon maaf saya tadi bilang. Sampai ini ada pada titik rawan terputusnya mata rantai sejarah. Saya yakin anaknya sampean atau cucu sampean juga ngerti sejarah ketika sampean hari ini tidak berbuat. Yeah. Ya, sederhana saya sama istri saya pernah diskusi ngomong engkel-engkelan pakai bahasa Osing. Anak saya tuh dengok nanya apa itu ya. Rasanya jeru mas. Anak saya masih hidup. Disitulah kenapa kok saya dari diri saya ngawali, ngomong bahasa Osing sama istri supaya anak-anak ngerti. Hanya itu kok yang harus dilakukan. Lek enggak, maka terputus. 10-20 tahun mendatang ada orang ngomong Osing itu dianggap ngomong bahasa apa, bahasa aneh. Gitu. Nah, sama menularkan budaya kepada generasi milenial harus dilakukan seperti itu. Gitu. Yeah. Selain ditulis, apa itu bahasa Osing. Jadi melalui kesempatan ini saya hormat juga untuk teman-teman pegiat bahasa Osing. Salah satunya teman saya, Tarik Sawan, melalui SKB, yang konsisten menerbitkan buku-buku bahasa Osing. Sehingga disitulah awalnya. Satu, digarai lah. Harus digarai. Ya. Harus ada yang mantik dulu Om. Digarai. Saya sering nulis pakai bahasa Osing, yo ngotot, yo ngoyo.
Saya bukan orang Using, tapi ya ngoyo karena apa, saya kepingin Using ini ndak hilang. Ya. Padahal saya kalau dari sini ke Rogo Jampi, Serono itu ya, lewat jalan itu bertanya-tanya. Sejak bahwa Banyuwangi ini adalah pemukiman kuno, jejak bahwa di Banyuwangi dulu ada sebuah kerajaan besar, itu nampak di jalanan itu, Mas. Ya. Apa ono kedayunan. Ya. Iki nang Banyuwangi, ono namanya Singomayan, ono namanya Singotrunan. Itu bukan sekedar nama loh. Singonjuru itu wong Singonjuru. Itu Singonjuru itu singkat itu. Yang betul itu Singomanjuru. Sejarah loh itu, Mas. Loh lah ikut dicatat kekayaan Banyuwangi kan. Luar biasa. Nah. Iya kan? Jadi gak ngerti apa menara saiki arek nom-noman Singonjuru, ya Singonjuru, Mas. Kayaknya belum ada yang fokus ke sana, Om ya. Itu karena nggak ada yang memulai, nggak ada pemantiknya. Makanya saya bilang kalau nggak kita yang berbuat, nggak akan ada perubahan. Saya hanya titip pesan untuk teman-teman medsos, ketika asik bikin konten tentang TikTok kan dan sebagainya, buat sekali waktu ya asik tentang sejarah. Bikin pertanyaan aja, tanya aja masyarakat. Sampean ngerti apa artine Singonjuru? Contohnya gitu. Kan sederhana. Dipersepsikan aja. Dipancing-pancing. Kedayunan. Ndusik jarene omahe asistene Minak Jinggo iku ngono. Jenenge apa keluargane Dayun. Wah, dongeng wae wis konon, kasih konon selesai. Jangan takut salah. Engko dikoreksi bareng. Karena nggak ada yang memunculkan itu nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Makanya di sini tipis sekali bedanya antara sejarah dan legenda. Lek ngomong sejarah harus ada catatan. Tapi ngomong Sri Tanjung, terkenal nggak di Banyuwangi? Cari literaturnya Sri Tanjung. Mampus kamu nggak ada. Hanya satu di Candi mana katanya ada cerita. Belum tentu itu sejarah, tapi mungkin dia juga dengar legendanya dan sebagainya. Tapi itu kan ada di Banyuwangi. Sampai legendanya terkenal. Sri Tanjung dituduh serong dengan ajudannya apa? Kemudian bunuh diri, dan itu kan cerita legenda. Lalu ikut dibukukan, sudah ada yang bukukan. Laris. Dengan dipancing seperti itu, kalau sudah jadi tulisan, kemudian ngundang minat orang lain, didiskusikan, sing bener sing piye, direvisi. Maka saya bilang sama adik-adik saya, semua yang mau nulis ya, jangan takut salah itu direvisi. Karena kita nulis dengan kacamata kita sendiri. Ya, nulis salah, ayo jadi buku sempurna akhirnya. Ya, jangan takut, ini kan legenda sejarah, tulisan legenda. Selesai kan? Saya pernah bikin statement, supaya kon niku gak wedi disalahno, tulis dulu secara fiksi. Nggak bisa digugat. Engko ana sing tertarik ayo dibahas. Oh, ini ternyata sejarah ono nyambung-nyambung. Lama-lama jadi kronologi sejarah. Ya. Jadi itu menurut saya rumusnya nulis begitu. Kalau saya takut waclak. Saya ini paling ngaclak. Ngerti sidik ditulis. Tapi alhamdulillah buku saya sudah 13, gak ada yang bantah. 13 buku saya nggak ada yang bantah. Terakhir buku saya, mohon maaf nggak promosi ya, Isun Gandrung, orang kaget semua. Bud, iki wawancara nang omah, iya tekan aja Pak. Nomor teleponnya hampir semua ada. Apa? Mereka berani meluapkan kata-kata pemberontakannya itu pada saya ketika tak wawancarai. Kalau sekali lagi kalau nggak kita siapa yang melaksanakan? Maka saya juga iri sama adik-adik ini. Ayolah sekali waktu ditanggap ibu Gandrung terop tekanan nang omah, seneng mereka. Takon, kalau disembok sorone dadi Gandrung, dadi konten kamu. Loh, sederhana kan? Dadi konten kon. Ngimbangi kontenmu sing TikTokan dan sebagainya. Hah? Nek kradenan Mbah Lis iku sik iso gending iku, Mas ya wis gak ngerti apa-apa wis. Kokon gending. Muaten ndok kontenmu. Loh, penari umur 100 tahun lebih menari gantung terop sik iso gending iki lho suarane. Wah, ngeri kamu. Sudah cukup memberi penghargaan sama mereka. Atau saya itu yang membuat saya mungkin terdorong. Tapi sekali lagi saya bukan nyalahkan ya. Hanya belum ada yang memantik tadi itu. Ya. Saran saya begitu. Dengan cara itu saya anggap Anda sudah peduli budaya kok. Ya. Ya. Iku sapa Pak Awi Alas Malang iku, terkenal sebagai Awi Badut iku. Kok dongeng. Zaman bengi Gandrung kon dhisik Pak Awi. Dongeng deh. Kan sudah memberi penghargaan sama mereka. Ben dirungono akeh, oh ternyata gini, oh ternyata ben Anda tahu sejarahnya kenapa Gandrung terop itu marginal. Kenapa Gandrung terop itu
istilahnya kalau saya pakai istilah ya, seperti lumut yang hidup di atas batu, mati enggak, tapi ya ngono iku dan bertahan sampai sekarang ratusan tahun. Karena apa? Gandrung itu rohnya orang Banyuwangi kok, kayak sama mati. Saya ngomong, Iya. kurang piye? Kurang apa gandrung dimusuhi? Sampai sekarang ada. Siapa ngomong gandrung terop gak ono? Masih ada sampai Seperti tumbuhan hidup di atas batu. sekarang. Iya. Nggak sebesar tapi nggak mati. Itu rohnya Banyuwangi. Kalau itu bisa nulis sampai hebat. Apa kok gandrung? Ya, contoh sederhana. Nah, itu siapa? Nggak ada yang mau nulis. Ya saya inilah Kemeruh. Kemeruh tak tulis-tulis dewek, benut salah wong. Tapi nyatanya banyak orang yang akhirnya minta tulisan saya. Iya. Gitu ya. Bagaimana mereka dikucilkan, mereka begini, padahal mereka penjaga budaya yang saya sebut. Kalau saya sih nganggap mereka pahlawan. Contohnya seperti itu. Nah, kok saya, kok hanya saya yang mau? Ya gak ngerti, arek-arek tanya aja kenapa Anda nggak mau nulis. Toh nulis itu bagi saya jujur nikmat loh. Nulis itu keren. Nulis itu keren, bagi saya keren. Apa keringet-keringetnya dewe, pemikiran kita sendiri. Belum lagi kalau direspon orang. Ya, satu. Kedua, Anda akan berjasa meninggalkan jejak bagi Banyuwangi. Kenapa nggak tradisi geriduan itu sekarang yang jadi masalah itu kemarin itu apa namanya? Ada ogoh-ogoh itu. Ya, saya sempat ditanya. Iku mulutan ono ogoh-ogoh gitu. Contohnya seperti itu. Jujur saya pernah ditanya. Beberapa tahun yang lalu itu dipolitisasi. Saya pernah. Apa? Mulai dhisik ono jenenge ogoh. Ya ogoh-ogoh itu kan nama. Mulutan di Macan Putih sejak dulu ada patung-patung yang bisa goyang-goyang begini. Tanya. Ada Mas, ada. Ya visualisasi kan itu. Beda. Ya karena di Bali namanya ogoh-ogoh, di situ gak ditutup ogoh-ogoh. Tapi kalau itu diklaim ogoh-ogoh ya monggo lah, siapa yang ngurus. Iya, iya. Contohnya seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada yang menjelaskan. Yang saya ingat waktu itulah nggak perlu nyebut nama saya. Ogoh-ogohnya gambar wong dibulet ulo. Ya. Oh, tangkapan saya, oh ini cerita Nabi Adam, mudun ke swarga, gitu kan kita nangkep. Ya goyang-goyang begitu, ya gak rame. Sekali lagi Anda harus mulai jadi rambu menjaga itu, jangan sampai hal-hal yang sifatnya budaya, kemudian dijadikan komoditi politik. Parah. Akhirnya apa kalau kita diam, kita enggak mau meluruskan itu. Ya aku mau, salah genjer-genjer apa sih. Pak Andang itu ditahan di Kodim gara-gara lagu Kembang Petetan. Alasannya waktu itu menurut Pak Andang cerita ke saya. Yo. Ini diasumsikan sebagai benderanya RRC. Pak Hasan Ali datang bilang, Garuda Pancasila pun bisa saya persepsikan miring. Ini takut mereka. Nah, kan persepsi. Ya. Kenapa kok persepsi gampang dipermainkan dengan seni budaya? Ya karena Anda tidak bergerak. Tulisan tradisi, ndok-ndokan, nokono itu sampai melahirkan tradisi geridoan, pacaran sing sodok-sodokan sogolan gedek itu ya. Itu diceritakan. Ya, sampai ada pawai begitu yang pakai itu ceritakan. Akhirnya kan orang tidak bantah. Nah, selama ini paling gampang dipolitisasi. Satu saat saking gandrungi gak wani politisasi. Karena pernah dipolitisasi tapi rame dhisik ya. Tahun 2018 itu ya. Ya kita juga yang angkat. Contohnya seperti itu ya. Dibuat wajah ini ya. Dibuat wajah itu sudah. Sebelumnya horor itu. Sebelumnya yang ditolak oleh sebuah kelompok agama itu pernah dengar kan? Oh iya. Heboh kan? Iya, iya, iya. Sebelumnya saya ditanya, sebelumnya jangan dipolitisasi gandrung. Diam mereka semua. Ya, butuh keberanian kita untuk menjaga itu. Lah enggak. Oh, iya. Ya gak apa-apa sih. Cuman Anda akhirnya kan mohon maaf. Kon niku nunut urip nang Banyuwangi hasilnya lek gak berbuat. Saya ngeritik begitu. Saya kira itu Mas, mohon maaf terlalu panjang mungkin. Gak apa-apa. Ini pembelajaran buat saya, Om. Juga buat teman-teman di seluruh Banyuwangi, bahwa memang kondisi di Banyuwangi ini seperti ini. Sudut pandang menilai sebuah sejarah ataupun juga budaya ternyata seperti ini. Nah, ini yang memang juga perlu dipantik dan juga diberikan dorongan barangkali juga dari pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan dari para pemuda juga sama. Bagaimana caranya teman-teman pemuda ini juga bisa lebih lebih memahami terkait dengan sejarah ataupun juga perjalanan budaya di Banyuwangi seperti apa. Tadi banyak hal yang Om Budi sampaikan. Nah, begini. Tadi kita sudah diskusi duluan. Ya.
teman-teman muda ini adalah kelompok yang selama ini jarang tersentuh. Ya, dijak ngomong politik itu nggak duwe bondo. Ya, dijak ngomong budaya itu ya gak cedek budayaan. Tapi mereka pemikir. Kalau saya boleh usul, siapapun pemegang kebijakan di sini, organisasi besar dan sebagainya, tadi sudah saya ngomong ya, beri ruang bagi pemuda. Beri ruang bagi pemuda. Kasih mereka, takono, kok nanti ini opo. Di situ diperhatikan. Nggak bisa kok kita maksa. Kamu harus jadi panjak gandrung, nggak iso. Ya, kamu harus jadi penulis, nggak iso. Dikumpulkan pemuda ini, kasih ruangan, kasih kebijakan khusus tentang pemuda. Kamu mau apa? Kan harus begitu. Saya mau giat di medsos dengan bikin konten. Silahkan diangkat itu, potensi budaya dan wisata. Jadi konten. Apa yang bisa pemerintah suplaikan? Kan begitu. Artinya tetap mereka diberi ruang. Sing pinter nulis, tulis. Nanti akan karyanya akan ditampung di dinas perpustakaan misalkan. Kan artinya beri ruang. Selama ini saya memperhatikan Anda. Padahal Anda ini pemikir. Saya bahkan pernah tadi itu secara guyonan ya, aku ngeritik. Arek-arek iki dijak demo lebih cepat. Karena apa? Karena wis gak ono meneh tumpah nang ndi, liyane gulet ambek koncone dhewek gak ono. Ya, tapi coba dimanfaatkan itu. Sing iso ngomong politik, ngomong ae kritiken. Apa persuara aku cuma 150.000? Ya pemuda yang harus teriak dong. Ya. Siji, makanya jadi pemuda itu sing tak atak ya. Coba dikritikan. Kemarin kita ada diskusi. Memang sistem seperti ini, tapi harus kita hambat. Contohnya apa? Apa namanya? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat sing ndi ngregone mek satusan. Loh, sederhananya kan begitu akhirnya. Iya kan? Nah, ini ketika pemuda dibebaniku, ya, misalkan pemerintah kayak ruangan pemuda ya, entah melalui Karang Taruna atau apa, surut dirangkul ya. Kamu harus memberi edukasi sama masyarakat, unggul referensi diajari. Bermanfaatkan pemuda. Ya. Selama ini pemuda nggak ada yang perhatikan, liar dengan kehidupan sendiri-sendiri. Untung yang punya gerakan positif, sehingga sak taek daya. Karena apa? Nggak ada sing lirik, Mas. Ya. Guyonan saya seperti itu. Ya, jak ngomong politik iku awakmu gak duwe masa. Jak ngomong kebudayaan gak cedek ambek seni kon iki. Repot kan? Isi ayo, maka gak nyalakan. Lah isine mek ngombe tok. Iya kan? Ya. Maka, karena gak ada yang perhatikan khusus. Maka sini saya ingatkan bahwa organisasi itu gak sekedar catatan, Mas. Organisasi itu harus ada isi. Ya. Tepak ini ngeritik. Tadi Anda dan pemuda ini tadi saya bilang kan, tinggal ini loh milenial ini mau kemana? Kalau kalian nggak bergerak, maka di sinilah tahun-tahun inilah akan putus mata rantai sejarah itu di sini, Mas. Yeah. Karang Taruna gerak, no. Bagaimana caranya melalui masing-masing pelatihan nulis, pelatihan bikin karya opo. Yang penting bermanfaat. Banyuwangi itu sudah jadi pahlawan loh, menurut saya. Ya, pemuda nih, cara ninggolek duit gampang. Gampang lah duit dalane ngarepe Taman Pahlawan itu kantor Pemda. Jangan diskusi nduk kono. Kalau kepentingannya jelas ngapain enggak? Bikin pelatihan ini, Bu. Bikin pelatihan, bikin videografi, Bu, untuk promosi dan sebagainya. Itu kan hal yang kreatif. Lah enggak direbut sama orang luar. Ya. Orang luar rombongan tok ke Jogja njaluk bantuan iki alasannya arep ngliput iki dikeki. Saya saksi mata. Waktu itu saya ndak iri, cuman ngene, juamput arek-arek itu ndi sih nom-noman Banyuwangi iki? Ada itu, Om. Saya di syuting hari ini saya ngomong. Loh, kurang kendel piye ngomong. Makanya saya nggak usah dibongkar itu. Luar biasa. Ya. Saya tinggal nantang, kalau ndak Anda yang melakukan, sapa maneh? Lek wis upaya bikin proposal ini gak direken, ya muduna bengok-bengok orek wong daerahmu sendiri. Gitu loh. Paham ya? Maka saya bilang tadi ya, saya tidak nyalakan siapapun, Anda boleh asik dengan dirinya sendiri, tapi ya objektif lah. Ada hal yang perlu dikritisi. Iya. Ya. Siap. Ono udan banjir, nyalahno Gusti Allah. Kurang ajar arek. Salahno sing gawe drainase ku lho apa gak dibongkar-bongkar. Kok trotoar tok. Contohnya seperti itu sederhana loh. Iya, siap. Iya kan?
sorotannya sing kayak bantuan. Salahnya ikut sekali waktu jadi imbang berita sampean. Soal itu saya tak kritis. Dengan begitu Anda sebagai saya anggap ada manfaat dan Anda ini yang disebut pemuda. Selama ini kemana pemuda? Gak ono. Gak ada. Mana? Mana sekarang? Tanya. Ya. Padahal kekuatan pemuda ini ya, saya tidak tahu persentasenya berapa. Luar biasa besar di Banyuwangi. Anda juga turut menentukan langkah Banyuwangi ke depan. Baik secara politis maupun ekonomi. Saya ngomong, kalau sampean bisa berkarya tentang seni budaya, Banyuwangi akan tambah magrong. Sampean bergerak di bidang kebudayaan, akan lebih hebat Banyuwangi. Sampean bergerak di bidang ekonomi, Banyuwangi akan jaya. Wes kan? Karena 40 lebih ya, 40% lebih loh kekuatannya. Usia produktif ya kalian ini gitu loh. Dan kebetulan, salah yang undang aku. Ya kebetulan saya kritik seperti ini. Ya, apa nih wartawan-wartawan nom itu. Jangan ngekor. Sing ngatur rezeki loh Gusti Allah, itu wong Pemda wis titik. Ya, Anda kritis, ojo wedi gawe itu rezeki. Sorry, kebiasaan saya. Ya. Bukan saya nyalahkan, enggak. Yang imbang. Satu saat ngelem, satu saat dilomprong, ya ben imbang lah. Itu tadi itu sederhananya. Udan, sobo, banjir, sing kayak bantuan. Solusinya banjir, tetap gak muncul. Kok gak takon, kok apa sing dandani trotoare, kok gak drainasene lho, wis ngono tok kan. Yeah. Oh, buru om. Lah selama ini kemana? Sorry ya. Itu jawaban saya tentang pemuda. Dan sampai hari ini saya masih berharap pemuda itu masih tampil. Karena bagi saya pemuda ini ikut menentukan Banyuwangi ke depan. Baik secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Siap. Jelas. Lek enggak, yang ngebek-beki Banyuwangi aja kalian itu. Sorry ya, jawaban saya jelas ya? Iya, siap. Sekali lagi saya tegaskan, mumpung ini ada lembaga yang ada korelasinya dengan pemuda, namanya Karang Taruna Kabupaten. Lek gak bisa bergerak, keliru. Jangan Karang Taruna tingkat kabupaten hanya bertindak sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, jangan. Ya, sudah disetujui Karang Taruna Kabupaten, tapi gak ada apa-apa nih. Jangan dosa kamu. Ya, ada lembaga seperti itu ada. Jangan. Siap. Maka bergerak, bikin konsep bareng-bareng. Lek gak dirungokno, mudun bareng-bareng. Solusi itu. Iya, siap. Saya kira seperti itu. Terakhir ini, di Hari Pahlawan ini, tadi kan sudah sedikit menyinggung soal Karang Taruna ataupun juga pemuda. Di Hari Pahlawan ini, apa yang ingin Om Budi sampaikan untuk kalangan muda, juga untuk masyarakat Banyuwangi terkait dengan pahlawan ataupun juga sejarah di Banyuwangi? Begini, kita harus bersyukur kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin bisa seperti ini, bisa membanggakan Banyuwangi. Saya tidak tahu siapapun pahlawannya, kita harus bersyukur. Cara bersyukur kita itu mek ojo no lambe. Tapi ambil semangatnya, ambil motivasi yang muncul dari dia. Pahlawan ekonomi, ambil semangatnya. Bagaimana mereka meninggalkan keluarganya sekian tahun hanya untuk memperubah nasibnya menjadi dari terbatas menjadi punya. Semangat. Ngambil semangatnya, ya Anda harus berkarya di sini, bagaimana memunculkan ekonomi. Kan gitu semangatnya. Pahlawan, bagaimana Anda mewarisi semangatnya. Bahwa pahlawan itu gak mati. Ya. Saya kira itu aja. Bagi budaya. Bagaimana mereka hidupnya pas-pasan tapi bisa jaga budaya, saya Banyuwangi bangga dengan Gandrung sekarang. Semangat. Ya, ambil apa yang mereka perbuat. Terima kasihlah sama mereka. Kasih ruang sama mereka. Ya. Kasih ruang, caranya gimana? Sederhana. Ojo golek arek ayu kon tiktokan kon goyang-goyang di motor. Sekali waktu Gandrung tanggapan nang omah, "Mbah, saya iso gending." Shotingen ngene metu. Waduh, senengnya luar biasa. Itu sudah peduli loh. Ya. Cara berterima kasih seperti itu ke depan. Saya tekankan lagi, kita harus berterima kasih sama pahlawan pendahulu kita, baik yang masih hidup atau yang sudah nggak ada. Caranya kita warisi apa yang telah mereka lakukan. Ya, kita visualisasikan dalam gerakan yang modern sekarang. Budaya, bagaimana Anda bisa menghidupkan budaya itu.
semangat bagaimana membalas semangatnya para pahlawan, Ya. ekonomi bagaimana bisa menggerakkan anggota Samen dan teman-teman untuk produktif. Kan itu kan semangatnya. Saya kira itu nggak ada lagi. So kalau kita nggak melihat ke sana, ya tadi itu percuma. Percuma siapapun sehebat apapun pemerintahan kita nggak bakal jalan tanpa pemuda juga bergerak. Makanya sayang kalau pemuda isinya cuman ngekor. Siap. Ya, sayang kalau muda ngekor. Pemuda harus punya karakter. Ya, kemarin saya nyinggung, contohnya siapa? Semua ngaclak di Banyuwangi kok Samsul iku lho, ngaclak Samsul iku. Samsul Hadi iku. Ya. Nggak disukai orang memang. Tapi ketika beliau meninggal, semua kaget dengan tinggalannya, dengan kebijakannya. Hebat Samsul itu gitu. Resikonya jadi di depan seperti itu. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Om Budi Osing, luar biasa. Apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk kita, teman-teman pemuda dan juga masyarakat Banyuwangi, karena memang banyak hal tadi yang disampaikan, terutama yang perlu kita ambil hikmahnya dari Hari Pahlawan tanggal 10 November ini adalah tadi semangat, kemudian juga kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan yang sudah gugur ataupun juga pahlawan yang hari ini masih sehat berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Om Budi sudah hadir di Inilah Narsum, dan tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita akan kembali nanti dalam diskusi-diskusi yang lain tetap di Inilah Narsum di Banyuwangi 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka sini saya ingatkan bahwa organisasi itu gak sekedar catatan, Mas. Organisasi itu harus ada isi. Ya. Tepak ini ngeritik. Tadi Anda dan pemuda ini tadi saya bilang kan, tinggal ini loh milenial ini mau kemana? Kalau kalian nggak bergerak, maka di sinilah tahun-tahun inilah akan putus mata rantai sejarah itu di sini, Mas. Yeah. Karang Taruna gerak, no. Bagaimana caranya melalui masing-masing pelatihan nulis, pelatihan bikin karya opo. Yang penting bermanfaat tuh. Banyuwangi itu sudah jadi pahlawan loh, menurut saya. Ya, pemuda nih, cara ninggolek duit gampang. Gampang lah duit dalane ngarepe Taman Pahlawan itu kantor Pemda. Jangan diskusi nduk kono. Kalau kepentingannya jelas ngapain enggak? Bikin pelatihan ini, Bu. Bikin pelatihan, bikin videografi, Bu, untuk promosi dan sebagainya. Itu kan hal yang kreatif. Lek enggak direbut sama orang luar. Ya. Orang luar rombongan toko Jogja njaluk bantuan iki alasannya arep ngliput iki dikeki. Saya saksi mata. Waktu itu saya ndak iri, cuman ngene, juamput arek-arek iki ndi sih nom-noman Banyuwangi iki? Ada itu, Om. Saya di syuting hari ini saya ngomong. Loh, kurang kendel piye ngomong. Makanya saya nggak usah dibongkar itu. Luar biasa. Ya. Saya tinggal nantang, kalau ndak Anda yang melakukan, sapa maneh? Lek wis upaya bikin proposal ini gak direken, ya muduna bengok-bengok orek wong daerahmu sendiri. Gitu loh. Paham ya? Maka saya bilang tadi ya, saya tidak nyalakan siapapun, Anda boleh asik dengan dirinya sendiri, tapi ya objektif lah. Ada hal yang perlu dikritisi. Iya. Ya. Siap. Ono udan banjir, nyalahno Gusti Allah. Kurang ajar arek. Salahno sing gawe drainase lho apa gak dibongkar-bongkar. Kok trotoar tok. Contohnya seperti itu sederhana loh. Iya, siap. Iya kan? Sorotane sing kayak bantuan. Salahnya ikut sekali waktu jadi imbang berita sampean. Soal itu saya tak kritis. Dengan begitu Anda sebagai saya anggap ada manfaat. Anda ini bisa disebut pemuda. Selama ini kemana pemuda? Gak ono. Gak ada. Mana? Mana sekarang? Tanya. Ya. Padahal kekuatan pemuda ini ya, saya tidak tahu persentasenya berapa. Luar biasa besar di Banyuwangi. Anda juga turut menentukan langkah Banyuwangi ke depan. Baik secara politis maupun ekonomi. Saya ngomong, kalau sampean bisa berkarya tentang seni budaya, Banyuwangi akan tambah magrong. Sampean bergerak di bidang kebudayaan, akan lebih hebat Banyuwangi. Sampean bergerak di bidang ekonomi, Banyuwangi akan jaya. Wes kan? Karena 40 lebih ya, 40% lebih loh kekuatannya. Usia produktif ya kalian ini gitu loh. Dan kebetulan salah yang undang aku. Ya kebetulan saya kritik seperti ini. Ya. Apa nih wartawan-wartawan nom itu. Jangan ngekor. Sing ngatur rezeki lho Gusti Allah, tutu wong Pemda wis titik. Ya. Anda kritis, ojo wedi gawe itu rezeki. Sorry, kebiasaan saya. Ya. Bukan saya nyalahkan, enggak. Yang imbang. Satu saat ngelem, satu saat dilomprong, ya ben imbang lah. Itu tadi itu sederhananya. Udan, sobo, banjir, sing kayak bantuan. Solusinya banjir, tetap gak muncul. Kok gak takon, kok apa sing dandani trotoare, kok gak drainasene lho, wis ngono tok lan. Oh, buru Om. Lah selama ini kemana? Sorry ya. Itu jawaban saya tentang pemuda. Dan sampai hari ini saya masih berharap pemuda itu masih tampil. Karena bagi saya pemuda ini ikut menentukan Banyuwangi ke depan. Baik secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Siap. Jelas. Lek enggak, yang ngebek-beki Banyuwangi aja kalian itu. Sorry ya, jawaban saya jelas ya? Iya, siap. Sekali lagi saya tegaskan, mumpung ini ada lembaga yang ada korelasinya dengan pemuda, namanya Karang Taruna Kabupaten. Lek gak iso bergerak, keliru. Jangan Karang Taruna tingkat kabupaten hanya bertindak sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, jangan. Ya, sudah disetujui Karang Taruna Kabupaten, tapi gak ada apa-apa nih. Jangan dosa kamu. Ya, ada lembaga seperti itu ada. Jangan. Siap. Maka bergerak. Bikin konsep bareng-bareng. Lek gak dirungokno, mudun bareng-bareng. Solusi itu. Iya, siap. Saya kira seperti itu. Terakhir ini Om, di Hari Pahlawan ini, tadi kan sudah sedikit menyinggung soal Karang Taruna ataupun juga pemuda.
di Hari Pahlawan ini apa yang ingin Om Budi sampaikan untuk kalangan muda, juga untuk masyarakat Banyuwangi terkait dengan pahlawan ataupun juga sejarah di Banyuwangi? Begini, kita harus bersyukur kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin bisa seperti ini, bisa membanggakan Banyuwangi. Saya tidak tahu siapapun pahlawannya, kita harus bersyukur. Cara bersyukur kita itu mek ojo no lambe. Tapi ambil semangatnya, ambil motivasi yang muncul dari dia. Pahlawan ekonomi, ambil semangatnya. Bagaimana mereka meninggalkan keluarganya sekian tahun hanya untuk memperubah nasibnya menjadi dari terbatas menjadi punya. Semangat. Ngambil semangatnya, ya Anda harus berkarya di sini, bagaimana memunculkan ekonomi. Kan gitu semangatnya. Pahlawan, bagaimana Anda mewarisi semangatnya? Bahwa pahlawan itu gak mati. Ya. Saya kira itu aja. Bagi budaya. Bagaimana mereka hidupnya pas-pasan tapi bisa jaga budaya, saya Banyuwangi bangga dengan Gandrung sekarang. Semangat. Ya, ambil apa yang mereka perbuat. Terima kasihlah sama mereka. Kasih ruang sama mereka. Ya. Kasih ruang, caranya gimana? Sederhana. Ojo golek arek ayu kon tiktokan kon goyang-goyang di motor. Sekali waktu Gandrung tanggapan nang omah, "Mbah, saya iso gending." Shotingen ngene metu. Waduh, senengnya luar biasa. Itu sudah peduli loh. Ya. Cara berterima kasih seperti itu ke depan. Saya tekankan lagi, kita harus berterima kasih sama pahlawan pendahulu kita, baik yang masih hidup atau yang sudah nggak ada. Caranya kita warisi apa yang telah mereka lakukan. Ya, kita visualisasikan dalam gerakan yang modern sekarang. Budaya, bagaimana Anda bisa menghidupkan budaya itu. Semangat, bagaimana mewarisi semangatnya para pahlawan. Ya. Ekonomi, bagaimana bisa menggerakkan anggota sampean dan teman-teman untuk produktif. Kan itu kan semangatnya. Saya kira itu nggak ada lagi. So kalau kita nggak melihat ke sana, ya tadi itu percuma. Siapapun sehebat apapun pemerintahan kita nggak bakal jalan tanpa pemuda juga bergerak. Makanya sayang kalau pemuda isinya cuman ngekor. Siap. Ya, sayang kalau pemuda ngekor. Pemuda harus punya karakter. Ya, kemarin saya nyinggung, contohnya siapa? Sing ngaclak di Banyuwangi kok Samsul iku lho, ngaclak Samsul iku. Samsul Hadi iku. Nggak disukai orang memang. Tapi ketika beliau meninggal, semua kaget dengan tinggalannya, dengan kebijakannya. Hebat Samsul itu gitu. Resikonya jadi di depan seperti itu. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Om Budi Osing, luar biasa. Apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk kita, teman-teman pemuda dan juga masyarakat Banyuwangi, karena memang banyak hal tadi yang disampaikan, terutama yang perlu kita ambil hikmahnya dari Hari Pahlawan tanggal 10 November ini adalah tadi semangat, kemudian juga kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan yang sudah gugur ataupun juga pahlawan yang hari ini masih sehat berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Om Budi sudah hadir di Inilah Narsum, dan tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita akan kembali nanti dalam diskusi-diskusi yang lain tetap di Inilah Narsum di Banyuwangi 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.